biasa. Ya, baik, ini Pak Filipus itu 3 jam yang lalu masih Zoom dengan saya. Sekarang sudah bangun lagi. Puji Tuhan. Baik, kita akan belajar. Tema kita hari ini terbagi dalam 3 hal. 1, salib dan kubur kosong di tanah konflik. Ya, salib, lalu kubur kosong, dan di tanah konflik. Saudara, kita akan bahas dulu tentang tanah konflik. Ya, hari-hari ini dunia sedang ketakutan, perang dunia ketiga dan macam-macam. Ada beberapa saudara dari Surabaya, dari beberapa kota lain di Indonesia yang memberitahu saya sudah mulai siap stok bahan-bahan makanan, air minum, tisu, makanan kaleng, semuanya. Saya bilang nggak perlu. Nggak mungkin akan ada perang dunia ketiga. Wah, di beberapa negara Eropa, juga Amerika Utara, sudah siap-siap itu. Memang mengerikan. Saudara, saya percaya tidak akan terjadi. Kenapa saya punya iman itu? Sebab Injil belum diberitakan ke seluruh manusia. Karena itu kasih Tuhan. Tuhan menantikan saudara dan saya menyampaikan berita Injil kepada semua telinga. Sehingga mereka mendengar. Ayatnya jelas. Matius 24 ayat 14. Ya, saya ulangi Matius 24, 14. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, jadi nggak mungkin. Kalau sampai perang dunia ketiga, nuklir, wah, Tuhan sayang kita. Ya, jadi nggak usah takut. Tapi konflik terbesar, saudara, itu bukan di Iran, bukan di Libanon, bukan di Palestina, bukan di Ukraina. Tolong perhatikan, nggak usah mikir konflik yang jauh-jauh. Konflik terbesar itu di tanah hidup ini. Perhatikan, kita ini dibuat dari tanah. Konflik itu yang terbesar ada di hidup kita. Jadi nggak usah mikirin yang mau perang apa sudah. Ayo kita bereskan konflik di diri kita sendiri. Saya naikkan konflik berikut, tanah rumah tangga kita, keluarga kita. Maaf ya, jangan tersinggung. Selama suami istri tidak hidup di dalam pengampunan yang terus menerus. Lagi sekali, selama suami istri tidak hidup dalam pengampunan yang terus menerus, berarti tanah rumah tangga saudara dalam keadaan konflik. Maaf. Nah, tanah konflik itu mulai dari hidup kita. Mulai kita periksa keluarga kita. Setelah dari diri kita periksa ada konflik apa. Lalu kita periksa keluarga kita ada konflik apa. Lalu kita keluar. Hubungan dengan saudara-saudari kita yang lain. Ada konflik atau tidak. Yes. Kita harus jujur pada diri kita sendiri.
Maka itu maaf loh ya, jangan ada yang tersinggung saya katakan kalimat ini. Daripada mikirin perang dunia ketiga, perang Iran dan sebagainya. Yes. Ayo kita lihat 3 tanah konflik. 1 konflik di diri kita. 2 konflik di keluarga kita. 3 konflik sesama kita. Nah ini bereskan dulu. Karena dari semua pengajaran Tuhan Yesus yang tertinggi dalam kalimat ini. Tuhan Yesus ingin saudara dan saya hidup tanpa musuh. Itu baru menang. Itu baru gak ada konflik. Saya ulangi. Kalau kita ringkas perjanjian baru dalam 1 kalimat, maka begini bunyinya. Tuhan Yesus mau saudara dan saya hidup tidak punya musuh. Maka itu doa Bapa kami itu luar biasa. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Nggak ada musuh. Matius 5 ayat 9. Satu-satunya ayat yang memberitahu kita kapan, bagaimana kita ini para penjahat, para bajingan ini bisa punya status disebut anak-anak Tuhan. Itu cuma ada di Matius 5 ayat 9. Yaitu hidup tanpa musuh. Mari kita periksa. Ya Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Saudara, ini loh. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Kapan, bagaimana kok bisa kita ini disebut anak-anak Tuhan pencipta alam semesta. Bukan karena kita dibaptis, bukan karena kita hafal ayat Alkitab, bukan karena kita banyak memberi persembahan, bukan karena kita aktif melayani. Hanya ketika saudara dan saya hidup damai dengan semua orang, baru kita disebut anak-anak Tuhan. Jadi kalau ada pendeta, pengkhotbah, penginjil, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, pemain musik, masih ada konflik, berarti belum mengampuni. Maaf, kita nggak bisa disebut anak-anak Tuhan. Jangan kaget. Jadi pelajaran tertinggi yang Tuhan Yesus ajarkan, dan itu kesimpulan dari seluruh perjanjian baru. Hidup tanpa musuh. Awas, jangan ada yang bilang, saya ini gak punya musuh, cuma ada orang saya itu malas ketemu. Sama, gak punya musuh tapi malas ketemu. Mungkin bukan malas ketemu, jengkel. Suami istri yang sedang punya konflik dan sedang berkonflik suami istri. Nggak mungkin bisa doa bareng suami istri. Makan bersama saja suami yang sedang jengkel dengan istrinya, istri sedang jengkel dengan suaminya. Makan bersama saja, konflik. Dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan saudara sekomunitas. Ada konflik nggak? Ayo kita bereskan. Yosua pasal 13 ayat 1. Berapa puluh tahun yang lalu, Roh Kudus mengagetkan saya tentang konflik dalam hidup kita. Yosua 13 ayat 1. Wah, ini keren sekali. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, ternyata Yosua punya konflik. Berfirmanlah Yahweh kepadanya. Saya pakai bahasa sehari-hari. Yos, engkau telah tua dan lanjut umur.
Tapi dari negeri ini, Kanaan itu loh saudara, masih nggak cuma banyak, tapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Ini konflik dengan orang-orang Kanaan. Sudah lanjut usia, tapi masih amat banyak daerah yang belum diduduki. KYT. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut usia, Yahweh berfirman kepadanya, engkau sudah tua Yos dan lanjut usia. Padahal masih banyak negeri yang belum diduduki. PIS. Sekarang Yosua sudah tua sekali. Yahweh berkata kepada Yosua, kau sudah tua Yos. Tapi masih banyak daerah yang harus direbut. Nah, pakai kata ini. TSI. Ketika Yosua sangat tua, Yahweh berkata kepadanya, kamu sudah sangat tua dan masih begitu banyak daerah yang belum kalian kuasai. Saudara, dengan gampang sekali Roh Kudus mengingatkan kita tentang tanah konflik. Nggak usah ngurusin Iran, Ukraina, Lebanon, Palestina, Israel. Biar ada yang ngurusi. Ayo kita urusi konflik di hidup kita, konflik di keluarga kita, dan konflik dengan saudara-saudara kita. Selesaikan. Yaitu dengan kalimat hidup tidak punya musuh. Apa yang kita pelajari dari firman ini, Yosua 13 ayat 1 ini? Luar biasa. Kita lihat Roma 13. Coba ya, Roma 13 kita lihat. Ayat yang ke-6. Roma 13 ayat yang ke-6. Oh, maaf. Salah sebentar ya. Saya cari dulu. Roma pasal 6 kok tidak salah, sebentar. Saya lihat, maaf. Roma 6, tunggu ya saudara, maaf ya. Oh ya, Roma 6, saya salah ya. Roma pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-13. Saya kebalik, Roma 6 mulai 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Perhatikan dua perbedaan ini. Oh Tuhan tolong. Yang pertama, jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Lalu, tetapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Berarti ada dua pilihan. Dan hebatnya Alkitab ini menggunakan kata jamak. Enggak cuma anggota, tapi anggota-anggota tubuh. Perhatikan ya, jamak plural. Anggota-anggota tubuh. Nah, ada satu di antara dua pilihan. Satu, untuk senjata kelaliman.
atau untuk untuk senjata-senjata kelaliman atau senjata-senjata kebenaran. Ada dua pilihan. Anggota-anggota. Lama saya memikirkan ini. Phil bisa terjemahan yang lain? Sampai suatu saat Roh Kudus ingatkan. Ya ini yang ini gak usah dibuka. Masih ingat dalam Injil Matius, Tuhan Yesus berkata begini. Kalau tangan kananmu berdosa, potonglah dia. Karena lebih baik kamu masuk surga dengan satu tangan daripada masuk neraka dengan dua tangan. Kalau matamu yang satu jahat berdosa, cungkillah dia. Lebih baik masuk surga dengan satu mata daripada dengan dua mata masuk neraka. Saudara bayangkan, saya itu bingung lihat ayat itu. Saya coba cari di beberapa buku tafsiran, enggak ketemu. Sampai muncul Roma 6:13 ini. Oh, ini konflik kita. Gabungkan juga dengan Yosua 13 ayat 1. Saya baca dulu terjemahan yang lain, AYT. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat kejahatan. Akan tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dibawa dari kematian kepada hidup, dan persembahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan sebagai alat kebenaran. Tetap jamak anggota-anggota. Langsung TSI-nya, Phil. Jangan menyerahkan anggota tubuhmu menjadi alat untuk melakukan yang jahat. Tetapi hendaklah kamu menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Sebab dulu kamu mati secara rohani. Tapi sekarang rohanimu sudah dihidupkan kembali. Maka hendaklah, walaupun gak ada kata jamak, tapi seluruh anggota tubuhmu digunakan sebagai alat untuk melakukan kehendak Tuhan. Maafkan saya kalau ada yang tidak setuju dengan cara Roh Kudus mengajarkan kepada saya. Maaf, saya harap kalau saudara nggak setuju jangan keluar dulu, tapi ikuti sampai selesai. Kita masih bicara tentang konflik di dalam tanah hidup kita, karena tubuh kita dibuat dari tanah. Ternyata begini, saudara. Tangan kanan bisa baik, tangan kiri bisa jahat. Mata yang satu bisa baik, mata yang lain bisa jahat. Itu kata Tuhan Yesus. Begini kesimpulan gampangnya. Pasti ada di antara kita, ya, dengan konsep Yosua tadi. Yos, kamu sudah tua, lanjut umur. Tapi masih banyak daerah Kanaan, daerah hidupmu belum kamu taklukkan, belum kamu tundukkan. Maaf, saya beri contoh begini. Kita, atau saya berkata saya lah. Oh, mata saya baik, saya jaga betul-betul untuk tidak melihat yang salah. Saya jaga telinga saya untuk tidak mendengar yang salah. Saya jaga mulut saya untuk tidak berkata yang salah. Pikiran saya yang ngaco. Bisa tuh? Atau pikiran saya jaga baik-baik, mulut saya jaga baik, mata saya jaga baik, telinga saya jaga baik, tapi tangan saya mencuri atau mengerjakan dosa yang lain. Nah, kira-kira ngerti nggak? Waktu Roh Kudus menunjukkan itu, saya bilang, wow. Betapa pentingnya saudara dan saya sejak bangun pagi mengawasi seluruh area, seluruh daerah di hidup ini. Dari pikiran, mata, telinga, mulut, hati, perasaan,
terus sampai semuanya kita jaga. Oh ya, puji Tuhan, dari Gisan masih belajar. Sudah hampir jam 12 ini juga ya di Eropa. Nah itu loh saudara. Maka itu, ayo kita periksa konflik yang mana. Maaf, rajin doa, bagus. Rajin baca Alkitab, luar biasa. Aktif pelayanan, hebat. Maaf, bisa nggak kita iri hati? Bisa. Iri hati menang. Tapi sombong bisa muncul di hidup kita. Wih. Saudara, kalau kita melihat fakta ini, oh Tuhan tolong kami. Bagaimana setiap hari dalam hidup kita ini untuk menjaga dari otak kita sampai telapak kaki kita, untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini menjadi senjata kebenaran, bukan menjadi senjata kejahatan atau kelaliman. Awal-awal saya diberi pelajaran ini oleh Roh Kudus. Saya tuh stres dalam arti, wih, ternyata nggak mudah saudara menjaga tanah hidup ini, tanah Kanaan kita ini, nggak mudah. Maka itu Yosua yang hebat, sampai tua lanjut umur ternyata masih ada wilayah-wilayah yang belum diduduki, dan itu jadi wilayah konflik dalam dirinya. Ternyata kalau saudara dan saya sudah bisa memenangkan konflik di tanah hidup ini, saya ulangi, ternyata kalau saudara dan saya sudah berhasil karena kemurahan Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya, dengan sendirinya kita nggak pernah bisa konflik dengan siapapun juga. Saudara pernah dengar waktu zaman Ahok, zaman Jokowi jadi gubernur di DKI, ada istilah yang seumur hidup saya juga baru dengar karena dua tokoh Jakarta ini. Oh, Ahok itu hebat sebab dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Masih ingat tahun-tahun itu? Saudara, sebagai hamba Tuhan, itu pertama kali saya dengar kalimat, oh dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tadi saya ngerti apa itu. Maka itu, nah sekarang Jokowi juga, kita sudah dengar. Ya, coba lihat di kasus yang terakhir si Rismond itu. Wah, ini jadi pembicaraan, kok bisa Jokowi seperti itu? Jawabannya karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Keren ya kalimat itu. Nah, kalimat ini bisa terjadi juga di hidup kita. Amin. Bisa. Saudara dan saya bisa selesai dengan diri kita sendiri, yaitu dengan memeriksa bagian mana yang masih belum kita duduki, kita kuasai. Ayo kita taklukkan. Kalau saudara dan saya bisa menaklukkan seluruh tanah bekas konflik ini, maka kita bisa disebut selesai dengan diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka kita pun gak akan punya masalah dengan siapapun. Termasuk suami istri, aman. Termasuk dengan saudara-saudara kita sendiri. Betul ya?
yang ada di sekitar kita. Saudara, awal-awal itu cukup sulit mengerti fakta ini. Ditanya saya oleh banyak saudara, saya bersyukur. Ya, setiap kali saya ngajar dari Roh Kudus selalu ada yang mengcounter. Enggak apa-apa. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan ilustrasi begini loh saudara. Luar biasa. Kalau sudah selesai dengan diri sendiri ya. Siapa pernah punya pengalaman? Di salah satu dari 10 jari tangan kita ini ada luka kecil. Kecil. Kita pun gak rasa. Gak rasa. Tapi ketika kita makan soto, lalu kita meres jeruk. Rasa gak? Perih sekali. Ini ilustrasi yang Roh Kudus beri kepada saya. Ini orang yang belum selesai dengan konflik di dirinya. Saudara, ini ilustrasi. Ada loh ternyata orang yang marah-marah pada jeruknya. Jeruk kurang ajar. Kenapa kamu membuat aku perih? Marah. Wih, jeruknya dipersoalkan. Mungkin saudara nggak percaya. Orang gila kali itu. Masa dia marah dengan jeruk? Nah, saya akan buktikan. Kalau luka itu ada di hati kita dan ada orang nyinggung kita. Nah, yang nyinggung kita itu jeruknya tadi. Setiap kali saudara marah pada seseorang yang menyinggung saudara dan saudara merasa sakit, nah itulah orangnya yang marah pada si jeruk. Jeruknya gak salah kok padahal. Ngerti contoh ini? Buktikan saja. Kalau di 10 jari tangan kita gak ada luka. Yakin? Meres jeruk 1 kilo pakai tangan nggak perih, cuma pegel saudara. Jeruk 1 kilo diperes pakai tangan ya pegel. Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi kalau saudara sudah selesai dengan diri sendiri, ada banyak jeruk di sekitar kita. Bahkan jeruk itu mengirimkan air peresan itu, kita nggak merasa apa-apa karena nggak ada luka. Wih, keren sekali Roh Kudus mengajar saya. Jadi kalau masih ada di antara kita bisa tersinggung, bisa disinggung, dan orang ini pasti akan menyinggung orang lain, berarti dia belum selesai dengan dirinya. Karena kalau kita selesai dengan hidup kita, nggak ada luka sama sekali, nggak bisa tersinggung. Catat, renungkan ini. Jadi mulai hari ini, seharusnya kalau ada jeruk itu memberitahu kita ada luka loh di jarimu. Harusnya kita berterima kasih kepada sang jeruk atau si jeruk. Jadi kalau ada orang di antara kita masih bisa tersinggung, harusnya kita berterima kasih pada yang nyinggung. Saudara, terima kasih karena saudara memberitahu saya ternyata masih ada luka di hati saya. Wah, dari situ Tuhan mengajar saya tentang 3 kata ini. Disakiti, ya, disakiti, tersakiti, atau menyakiti. Kalau saudara saya tanya, pasti jawabannya, ya, menyakiti macam-macam. Tapi saya percepat. Ternyata,
Kalau kita tidak ada sakit sama sekali, nggak ada konflik di tanah hidup ini, maka kita tidak akan bisa tersakiti. Kita pun tidak bisa disakiti. Dan dengan sendirinya kita tidak akan menyakiti siapapun. Keren. Inilah hukum kasih itu. Jadi kalau ada yang masih bisa tersakiti dan disakiti, lalu orang yang tersakiti dan disakiti itu pasti menyakiti orang lain, berarti orang itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Ayo hari ini kita bertobat. Maka itu Jokowi itu, hari-hari ini Indonesia gempar, respon datang minta maaf. Tapi nggak tulus juga, oke lah bukan urusan kita. Sebab begitu datang ke Gibran lagi, wakil presiden, lucu sekali. Oke, lihat sikapnya. Belum pernah ada presiden di Indonesia yang disakiti sejak hari pertama jadi presiden. Sampai 10 tahun mimpin, baru presiden ke-7 ini disakiti terus-terusan. Cari salah terus. Ngeri ya, kok ada ya orang sesat seperti itu. Bahkan dalam diskusi saya dengan banyak orang, saya itu berkata, orang-orang itu ternyata lebih setan daripada setan sendiri. Karena kok bisa terus cari kesalahan-kesalahan itu. Maka itu mulai hari ini saudara, kita harus mengerti, amin, apa yang Tuhan mau katakan atas hidup kita, yaitu selesaikan konflik ini. Kalau kita bisa menyelesaikan konflik ini, ya betul, harus selesai dengan diri kita sendiri. Maka hidup ini akan luar biasa bahagia. Keren ya? Inilah yang Tuhan ingin kita kenal, kita pelajari, kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup ini. Karena Tuhan gak ingin kita itu hidup punya musuh. Ayo mulai hari ini kita sadar, kita semua jadi pemenang. Betul ya? Nah caranya gampang, ampuni. Tidak ada cara lain, ampuni. Kalau kita bisa mengampuni, itu luar biasa. Hidup tanpa musuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hidup yang luar biasa itu. Nah, gimana caranya? Kita melangkah kepada kepada kata yang kedua. Kubur kosong. Wah, Tuhan Yesus itu mengalami kemenangan yang luar biasa. Kubur kosong. Dia bangkit dari kematian dan setan dikalahkan total. Bisa berkata amin untuk ini? Luar biasa. Kubur kosong. Kita buka 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Tolong saya kok lupa ayatnya, bahwa kalau Yesus nggak dibangkitkan maka sia-sialah iman kita. Itu 1 Korintus 15 atau 2 Korintus 15. Maaf, bantu saya kok tiba-tiba saya lupa. Ada yang tahu? Oh iya. Ayat 14 tuh, Pak. Terima kasih. 1 Korintus ya. 1 atau 2 Korintus itu?
1 Korintus 1 15 ayat Korintus. 14. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Ini kubur kosong itu. Tetapi, Phil pakai berapa terjemahannya? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah. Oke, berarti ada yang lain ya. Saya ulangi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, oke. 14 ya? 14 atau 17? Kok tadi 14 17? Ayatnya hampir sama, Pak. Oh, hampir sama. Sebetulnya bukan ini yang Papa cari. Oh ya, betul. Ya, ayat 17 saja. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, berarti kuburnya masih ada. Maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. AYT. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kuburnya masih ada, enggak kosong, sia-sialah iman. Dan kamu masih berada dalam dosa-dosamu. PIS. Dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu, keren ini, hanyalah impian belaka. Itu berarti kalian masih dalam keadaan berdosa, hebat, dan tidak mempunyai harapan sama sekali. TSI. Dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali, percuma saja keyakinan kita, dan kita masih dikuasai oleh dosa. Nah, ini loh dampak dari kubur kosong. Berarti saudara dan saya tidak akan punya konflik lagi. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti kita ini masih hidup dikuasai oleh dosa. Tapi karena dia sudah dibangkitkan, dan buktinya adalah kubur kosong itu, maka saudara dan saya menang atas dosa. Gak ada konflik dalam hidup ini. Terima kasih Bapak untuk kepercayaanmu yang luar biasa ini. Jelas ya saudara? Maka itu mulai hari ini, terima kasih. Kubur kosong itu sebagai bukti Yesus menang atas maut dan dosa, atas kematian dan neraka. Dan kalau Yesus menang, kita pun sebagai murid-muridnya ikut menang. Terima kasih Bapak untuk bukti. FYI-nya Phil dan VMD-nya coba ya kita lihat ayat ini berapa terjemahan yang lain. FYI dan VMD kita lihat. Dan jika Kristus tidak bangkit dari kematian, imanmu sia-sia. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Terima kasih kubur kosong, terima kasih. Ya. Dan saudara benar-benar bodoh. Karena terus percaya bahwa Tuhan, dan saudara benar-benar bodoh karena terus percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan saudara. Padahal saudara masih tetap menghadapi hukuman atas dosa saudara. Agak membingungkan, tapi kita mengerti. Jadi kalau kita masih percaya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, ya, tapi kita masih tetap menghadapi hukuman atas dosa, itu suatu kebodohan. Terima kasih Bapak.
Keselamatan yang Tuhan beri buat kita itu sempurna dalam nama Yesus. Dengan terbukti kubur itu kosong. Haleluya. Dan setan tidak punya hak lagi untuk mengganggu kita. Karena fakta yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak. Oke ya. Nah sekarang kita melangkah ke salib. Ini luar biasa. Bapak terima kasih. Betapa bodohnya setan. Maaf saya pakai kalimat ini. Kita lihat hebatnya kuasa salib. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. 2 ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Saudara, ini ayat luar biasa. Inilah hebatnya salib itu. Jadi begini, setan itu, neraka itu, berusaha mati-matian ingin membunuh Yesus. Dan berhasil. Berhasil tuh, Yesus mati di tangan mereka. Tapi mereka terlambat untuk mengetahui rahasia di balik salib. Begini loh saudara, mudah-mudahan perkataan saya kalimat ini gampang dimengerti. Begitu bodohnya setan, maka itu satu-satunya ayat yang paling saya sering pakai untuk mengece, meledek setan, ya ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 8 itu. Gini konsepnya. Berusaha mati-matian setan itu ingin membunuh Yesus. Dan mereka berhasil. Mereka pesta. Saudara, di antara berapa buku yang saya pernah baca yang begitu jelas menuliskan, itu bukunya Maurice Cerullo. Saya sudah nggak ada. Bukunya tipis. Judulnya Pemberi Bukti. Ya, udah lama. Ini buku tahun 74 dicetak, saudara. Pemberi Bukti tipis. Nah, salah satu ulasan di buku itu yang saya nggak akan lupa sampai hari ini. Begini Maurice Cerullo menulis, saudara, sejak Jumat sore setelah Yesus dikuburkan, ada pesta besar di neraka dan semua setan di dunia ikut pesta. Tidak ada seekor setan pun yang gak ikut pesta. Wah, semuanya pesta sebab Yesus mati. Wih, seru. Itu tulisan Maurice Cerullo. Tiba-tiba Minggu subuh pesta bubar. Setan lari kocar-kacir. Ini tulisannya Maurice Cerullo. Kenapa? Yang mereka bunuh bangkit. Yang mereka bunuh hidup lagi. Dan pesta itu berantakan, bubar. Setan sedunia kacau balau, lari tunggang langgang dengan ketakutan. Begini kalimat yang tepat. Setan nyesel sampai hari ini. Karena mereka menerima bukti. Maka itu judulnya Pemberi Bukti. Apa buktinya? Aduh,
ternyata Yesus yang kita bunuh itu, ini pakai istilah sehari-hari, jauh lebih sakti daripada sebelum dia kita bunuh. Udah pernah ngerti ya? Oh, Yesus yang kita bunuh itu ternyata lebih sakti setelah dia kita bunuh. Nyeselnya sampai hari ini. Telat. Sudah terlambat. Nggak mungkin Yesus mati lagi. Inilah kuasa salib itu. Jadi kebodohan setan itu mengira salib itu akhir dari segala-galanya. Ternyata justru kebalik. Salib itu adalah awal dari kemuliaan. Haleluya. Hari ini saudara dan saya tidak akan punya konflik kalau mulai dari salib. Disinggung, puji Tuhan. Disakiti, ayo berkati. Difitnah, diam saja. Dituduh, tunggu waktu pembelaan Tuhan. Maaf loh, Jokowi itu contoh untuk Indonesia. Maaf, kalau ada yang nggak pro Jokowi nggak apa-apa. Saya cuma beri contoh saja, lihat aja. Nggak ada loh satu orang, ini kalau bicara rakyat Indonesia, nggak ada. Seperti Jokowi, kalau bicara presiden, dari 7 presiden kita, 8 ya sekarang ya. Ya 8 ya Pak Prabowo. Itu hanya Jokowi yang bisa punya hati luar biasa. Belum pernah ada presiden sejak hari pertama jadi presiden. Bahkan sudah turun. Hanya sudah nggak jadi presiden aja masih kecek-kecek. Nah, ayo tanah konflik akan berubah jadi tanah berkat. Ketika kita mulai dari salib, nggak enak, menyakitkan, terhina, dipermalukan, ditelanjangi loh, maaf loh saudara. Tidak akan ada seorang pun manusia bisa menggambarkan penyaliban Yesus secara utuh. Karena maaf, dia ditelanjangi. Bayangkan. Karena jubahnya diundi, direbut jadi 4 atau berapa itu. Nggak ada yang bisa menggambarkan. Nah, ternyata salib itu bukan akhir, tapi permulaan kemuliaan Tuhan. Ayo kita mencintai salib itu dan kita siap ada di situ. Begitu kita siap untuk mengalami itu, maka bukti kubur kosong, maka tanah konflik berubah jadi tanah berkat. Haleluya. Wah, hidup ini bahagia, tidak punya musuh. Keren ya? Oke, saya belum akhiri, saya kembalikan kepada host Ibu Lina. Bagaimana ini? Ya, terima kasih. Luar biasa. Koden. Thank you, Koden. Ya, betul. Ya, luar biasa kita mendapatkan pencerahan lagi pada pagi hari ini untuk semakin mengasihi Kristus. Karena dikatakan bahwa salib itu bukan akhir. Orang berkata salib itu akhir ya, karena Kristus mati akhirnya selesai, udah finishing. Terima Tapi kasih, sebagai Papi. orang percaya itu Ya, bukan. sama-sama. Tapi itu adalah awal permulaan kemuliaan. Luar biasa. Haleluya. Ya, terima kasih untuk semua yang hadir, baik di Instagram, di Facebook, dan juga di Zoom ini. Tercatat di saya sudah 64 yang hadir di dalam Zoom ini. Dan masih terus bertambah nih Koden. Koden sekarang di sana sudah pukul 12 lewat ya? Ya, lewat. Sudah lewat hari 24. Sabtu. Sudah hari Sabtu.
Ya, tidak apa-apa. Jam 12 malam karena posisi Koden saat ini ada di Den Haag di Belanda. Dan sampai akhir Udah bulan weekend ya. nih Koden, udah weekend. Ya, Ya. sudah akhir bulan sampai akhir bulan ada di sana. Dan saat ini kita boleh untuk diskusi ya Koden, boleh bertanya boleh, ya. silakan. Nah, ini waktunya kesempatan buat kita yang mau bertanya, yang mau meneguhkan, dipersilakan. Ya, siapa yang mau mulai boleh resen ataupun boleh buka suara.